wa ta'ala, saudara-saudariku seiman dan seaqidah yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah, segala puji dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu kita semua tidak hanya bersyukur pada sebatas angan-angan atau sekedar keinginan saja. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan syukur sebagai sesuatu yang real dalam kehidupan kita, dengan selalu menata hati untuk lebih baik, lebih bersih, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada gilirannya hati ini selalu berusaha untuk ikhlas setiap kita beramal. Kemudian juga kita berusaha untuk belajar, mempelajari ilmu agama, menuntut ilmu agama, yang tujuan utamanya adalah untuk mengenal ajaran Rasulullah SAW agar kita bisa mengamalkannya. Dengan kata lain, dengan kita belajar agama agar kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Oleh karenanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak belajar, maka kita tidak bisa mencontoh Rasulullah SAW. Atau ketika kita sudah belajar, namun kita tidak mampu atau belum mencontoh Rasulullah SAW, berarti ada yang salah, ada yang keliru. Apakah pada ilmu yang kita pelajari atau pada penghayatan terhadap ilmu yang kita pelajari? Oleh karenanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin fokus kepada syukur, kepada tauhid, kepada ikhlas, kepada mencontoh Rasulullah SAW, maka kita harus sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama, memperdalam ajaran-ajaran agama, agar kita bisa semakin mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga mengetahui tuntunan dan petunjuk Rasulullah SAW sehingga kita bisa mengikutinya. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita dari buku Ensiklopedi Doa dan Dzikir Amalan Sehari Semalam, di mana kita akan membahas tentang keutamaan salat jamaah, yang merupakan pembahasan terakhir dari bab ke-8. Kemudian kita akan melanjutkan ke bab 9, yaitu hal-hal penting terkait salat fardu dan salat sunnah termasuk di dalamnya. Pertama kita akan membahas tentang keutamaan salat berjamaah. Ada banyak sekali keutamaan salat berjamaah, tetapi kita sebutkan di antara keutamaan salat berjamaah. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, Inna Allah la ya'jabu minas salati fil jami'. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bangga dan kagum terhadap orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat secara berjamaah.
Dan ini menunjukkan bahwa salat berjamaah dimanapun dilakukan salat jamaah itu, apakah di masjid atau di rumah, maka senantiasa dijaga salat jamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala bangga, kagum. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kagum dan bangga. Seperti dalam hadis misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaba Rabbuna min qunuti ibadihi wa qurba ghiyarihi." Allah Subhanahu wa taala dalam ajab di sini konteksnya adalah terheran-heran terhadap seorang hamba yang berputus asa padahal solusi dari permasalahannya itu sudah sangat dekat. Di sini Allah berdasarkan sabda Rasulullah alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la ya'jab." Allah bangga, Allah kagum. Di sini kagumnya Allah artinya Allah sangat cinta. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kebersamaan. Di seluruh kebersamaan dalam kebaikan dan kebenaran. Di seluruh kebaikan, kebersamaan pada kebaikan, kebersamaan dalam kebenaran, Allah Jalla wa Ala mencintainya. Ya. Jadi ketika kita bersama dalam kebaikan dan kebenaran, maka itu adalah ibadah. Karena ibadah itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang dicintai Allah. Berbeda dengan kebersamaan dalam kebatilan, kebersamaan dalam kesalahan. Maka ini bukan ibadah, bukan sesuatu yang dicintai Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang kebersamaan orang-orang kafir, kekompakan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta." Kalian menyangka mereka bersatu. Kalian menduga bahwa mereka bersama, padahal hati mereka saling cerai-berai. Jadi di sini penting para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala dari hadis yang mulia ini yang pertama, bahwa kita jangan hanya ingin bersatu, jangan hanya menginginkan persatuan kebersamaan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebersamaan secara mutlak. Kebersamaan yang Allah inginkan, kebersamaan yang Allah cintai adalah kebersamaan dalam kebenaran, kebersamaan dalam kebaikan. Tentu kebaikan yang dimaksud dan juga kebenaran adalah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebatas klaim saya benar, dia benar, kelompok ini benar, kelompok itu benar. Tidak begitu. Tapi kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu segala yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersumber dari Allah tabaraka wa taala. Makanya Allah berfirman, "Al-haqqu min rabbik." Kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para jemaah, pelajaran yang kita ambil dari hadis yang mulia ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la ya'jabu fis shalah minas salati fil jami'." Allah sangat kagum dan bangga terhadap salat yang dikerjakan secara berjamaah. Ketika kebersamaan itu dicintai Allah, kebersamaan dalam kebaikan dan kebenaran dicintai Allah, akan lebih dicintai ketika kebersamaan itu ada pada salat yang merupakan amal yang paling dicintai Allah Jalla wa Ala. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika Allah semakin mencintai sesuatu, maka Allah akan memberikan pahala lebih besar. Salat adalah amal yang paling Allah cintai. Maknanya
salat adalah amal yang paling menghasilkan pahala. Yang paling besar menghasilkan pahala itu salat. Itulah para jemaah sekalian. Fa inna akbaru al-a'mal al-muhasilati lil ajri wa thawab huwa salah. Amal yang paling menghasilkan pahala dan ganjaran dari Allah Jalla wa Ala, amal yang paling mendatangkan bekal akhirat kita semua adalah salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita selama di dunia untuk mencari bekal akhirat betul-betul menjaga salat, melebihi penjagaan kita terhadap diri kita, terhadap anak kita, keluarga, harta benda kita. Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat fardumu, terutama salat tengahmu. Jadi kita harus jaga betul. Ya, kita harus jaga betul. Kenapa demikian? Karena yang paling menghasilkan pahala, yang paling mendatangkan pahala yang paling besar adalah salat. Ini satu. Hal yang lain adalah ketika salat itu merupakan amal yang paling menghasilkan pahala dari Allah Jalla wa Ala, lalu dilakukan secara berjamaah, tentu salat adalah kebaikan terbesar, amal yang paling Allah cintai. Kemudian dipadukan dengan kebaikan yang lain, yaitu kebersamaan. Salat amal yang Allah cintai, kebersamaan adalah hal yang Allah cintai, maka salat yang dikerjakan secara berjamaah adalah amal yang sangat menghasilkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan salat yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitana dhi'bul insan kadhi'bil ghanami ya'khudhu asyatal qasiyata wan nahiyah fa iyyakum wasyi'ab wa alaikum bil jama'ati wal 'amati wal masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan adalah serigala bagi manusia. Jadi dia selalu memangsa, memantau kita untuk dirusak, untuk dicobak-cabik. Apanya yang dicobak-cabik? Kita tidak akan dimakan oleh syaitan, tapi yang dirusak adalah amal kita. Yang dirusak adalah perbuatan kita. Agar apa? Agar amal kita tidak menjadi bekal akhirat kita. Karena target syaitan adalah bagaimana caranya kita bisa bersamanya di neraka. Makanya ketika atau pada hari kiamat, di situ syaitan, iblis, dia berkata, wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amr. Jadi ketika mereka menuntut yang selama ini mengikuti syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan, lalu mereka menuntut tanggung jawab, meminta pertanggungjawaban dari iblis, lalu iblis berkata, wa qala syaitan, Allah menghikayatkan, mengutip perkataan syaitan yang menunjukkan bahwa dia berlepas diri dan dia tidak mau dimintai pertanggungjawaban. Bahkan dia menjawab, lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya, hari ketika Allah sudah putuskan siapa yang berhak masuk neraka dan siapa yang berhak masuk surga. Lalu dia berkata, innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sebenarnya yang janjinya itu benar adalah janji Allah Jalla wa Ala. Wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan janji yang palsu itu janji saya. Fala wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa'adtukum fa akhlaftukum. Fala talumuni walumu anfusakum. Jadi jangan saling menyalahkan dan jangan kalian mencela saya. Justru yang kalian cela adalah diri kalian sendiri. Walumu anfusakum. Sekarang jangan saling menyalahkan dan jangan menyalahkan saya, jangan mencela saya. Yang seharusnya dicela itu diri kalian. Ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum musrikhi. Ingat, kita tidak bisa saling menolong. Ma ana binasirikum. Saya tidak bisa menolong kalian. Kalian teriak-teriak minta pertanggungjawaban, percuma. Saya tidak bisa menolong kalian. Kalian pun tidak bisa menolong saya. Ma ana bimusrikhikum ma antum bimusrikhi. Ya. Jadi di sini jelas
Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini yang Allah kutip daripada perkataan iblis, di mana iblis menargetkan kita bersamanya di neraka. Makanya selama kita di dunia, kita akan selalu dipantau, akan selalu diperhatikan amal kita. Bagaimana amal kita dimangsa oleh iblis sehingga tidak bermanfaat bagi kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan iblis seperti serigala, di mana serigala selalu berusaha memangsa kambing yang selalu sendiri. Tetapi ketika kambing itu bersama dengan kambing yang lain, bersama-sama, bergerombolan mereka, maka serigala pun takut mendekati kambing ketika mereka bersama-sama. Di mana kata Rasulullah SAW, ya'khudhu syatal qasiyatan nahiyah, di mana serigala itu akan memangsa kambing yang sendiri, lagi terpencil, sendiri dan jauh dari kelompoknya, dari kelompok kambing yang lain. Wa iyyakum wasyi'ab. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian berpencar-pencar. Wa alaikum bil jama'ati wal 'amati masjid. Oleh karenanya, jagalah kebersamaan bersama kaum muslimin, dan jagalah salat berjamaah di masjid. Dari hadis yang mulia ini bisa kita ambil pelajaran para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa syaitan tidak akan pernah membiarkan amal kita diterima oleh Allah Jalla wa ala. Amal kita menjadi bekal akhirat kita. Terutama amalan yaitu salat. Sehingga kita harus memperhatikan apa yang membuat amal kita dijaga oleh Allah Jalla wa ala. Bagaimana amal kita tidak dirusak oleh syaitan? Dua hal yang harus kita perhatikan. Allah Jalla wa ala akan menjaga amal kita sehingga syaitan tidak bisa merusak amal kita. Bagaimana caranya? Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amal yang ikhlas lillahi taala. Ketika amal itu ikhlas, berarti hanya untuk Allah Jalla wa ala, maka balasan dari Allah akan menjaga amal kita. Tidak sedikit pun amal kita berhasil dirusak oleh syaitan. Tetapi syaitan tidak pernah berusaha asa untuk merusak amalan kita. Makanya kata Ibnu Rajab dalam syarah hadis Arba'in, bayangkan ketika kita sudah ikhlas dalam beramal, setelah beramal ada celah untuk bisa dirusak amal kita. Ketika syaitan mendapati ada celah untuk merusak amal kita yang telah kita kerjakan dengan ikhlas, maka di situ dia bermain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Apa kata Allah? Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membiarkan sedekah-sedekah kalian menjadi gugur, menjadi sirna nilai pahalanya di sisi Allah Jalla wa ala. Apakah yang maksud ayat ini? Kita pada saat sedekah tidak ikhlas? Tidak. Ayat ini berbicara tentang orang yang sudah bersedekah dengan ikhlas lillahi ta'ala, tetapi menjadi gugur pahalanya karena setelah dia bersedekah, dia mengungkit-ungkit sedekah yang telah dia berikan. Allah Ta'ala ingatkan, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rusak pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya. Dengan mengungkit-ungkitnya, disitulah syaitan. Berarti para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin amalan kita selalu dijaga oleh Allah, selalu dijaga sebelum, pada saat beramal, dan setelah beramal, maka caranya ikhlas.
Sebelum beramal, niatkan karena Allah Jalla wa'ala, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini caranya. Pada saat kita akan mengamalkan suatu amalan kebaikan, amal kebaikan, niatkan amalan yang kita amalkan adalah karena menjalankan perintah Allah. Kita salat karena perintah Allah. Kita berbakti pada orang tua karena menjalankan perintah Allah. Kita menunaikan zakat karena menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala. Apapun kebaikan kita lakukan karena menjalankan perintah Allah. Inilah ikhlas sebelum beramal. Pada saat beramal, fokus. Ikhlas kita ketika beramal adalah hati ini ke akhirat, bukan ke dunia. Makanya para ulama ketika ditanya, bolehkah seorang bersedekah karena ingin disembuhkan penyakitnya oleh Allah Jalla wa'ala, seorang bersilaturahim karena ingin dipanjangkan umurnya, kata ulama boleh. Tetapi kalau hanya ingin dunia saja, maka sedikit sekali pahala yang didapat dari sedekah, pahala yang didapat dari silaturahim. Alangkah baiknya kalau ketika dia bersedekah, dia niatkan lillahi ta'ala, ingin mendapatkan manfaat akhirat. Bukan hanya sekedar saya bersedekah supaya Allah menyembuhkan penyakit saya bersilaturahim supaya Allah memanjangkan umur saya, supaya Allah Jalla wa'ala mempermudah rezeki saya. Jangan. Maka manfaat yang kita dapatkannya sedikit. Tapi ketika kita melakukan suatu amal, niatkanlah karena ingin mendapatkan manfaat akhirat. Fokus kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, dan akhirat itu yaitu surga, dan surga itu ada di langit. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki buat kalian dan apa-apa yang dijanjikan. Dari ayat ini dalil bahwa surga itu ada di langit. Dan Allah Jalla wa'ala mengatakan Ar-Rahmanul 'alal 'arsy istawa, dan Allah beristiwa di atas ars. Allah juga ada di atas, ada di langit. Berarti ketika kita sedang melakukan suatu ibadah, melakukan suatu kebaikan, arahkan hati ini ke Allah, arahkan hati ini kepada surga, arahkan hati ini kepada akhirat yang merupakan kampung halaman kita. Setelah beramal, ikhlasnya apa? Jaga. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga amal yang telah kita lakukan karena Allah? Jangan bangga dengan kebaikan. Jangan pernah merasa berbuat baik. Al-man wal adha wal kibir wal ujub, bangga diri, sombong, suka mungkit-mungkit kebaikan, itu semua terjadi karena seorang merasa berbuat baik. Ketika kita merasa tidak berbuat baik, semua kebaikan hanya Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberi taufik, Allah yang menggerakkan, maka kita tidak pernah mengingat kebaikan-kebaikan kita, karena kita bisa berbuat baik karena Allah yang memudahkan kita. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satupun kebaikan, tidak ada satupun nikmat kecuali dari Allah Jalla wa'ala. Jadi bagaimana kita bisa menjaga amal yang ikhlas yang telah kita kerjakan? Kita harus punya prinsip, kita harus hadirkan ikhlas. Jangan merasa beramal. Semua amal kebaikan yang kita lakukan adalah karena taufik, karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan salat jamaah yang ketiga, ini saya tambahkan dari buku ini, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Dalam riwayat disebutkan 25. Di sana para ulama berbeda pendapat, mana yang benar, 25 atau 27. Salaka al-ulama iddata masalik. Para ulama dalam memadukan dua hadis ini berbeda cara untuk memadukannya. Ada yang memadukan dengan cara dengan cara dijamak. Dengan cara dijamak artinya dipadukan, di mana dikatakan adalah tidak bertentangan, yang asalnya 25 dan tapi bisa bertambah menjadi 27. Apakah 25 atau 27? Antara 25 dan 27. Ada mengatakan yang sahih 27, karena yang namanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkurang.
justru dia akan bertambah. Ya, jadi yang benar wallahu alam adalah 27 derajat. Apa yang dimaksud dengan derajat? Apa yang dimaksud dengan derajat? Karena kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan derajat. Karena Rasul mengatakan salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri 27 derajat. Para ulama menyebutkan ada redaksinya itu ada beraneka ragam. Ada darajah, ada dhi'fa, ada juz'a, ya. Jadi ada redaksinya yaitu derajat di hadis. Ada redaksinya juz, 27 juz. Ada lagi redaksinya berbunyi dhif, jadi 20 kali lipat, 27 kali lipat. Jadi apa makna dari semua redaksi itu? Sebetulnya yang sahih wal lafdhu al asah, lafaz yang sahih adalah darajah. Ya, lafadznya derajat. Adapun juz atau dhaif itu kata para ulama itu adalah tafannul ibarat. Jadi cara rawi mengungkapkan menganeka-ragamkan redaksi. Tapi makna dari semua itu daraja, juz, dhaif maknanya adalah marrah. Maknanya adalah marrah. Artinya apa? Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri. Ya, lebih baik daripada salat sendiri 27 kali salat. Jadi satu kali salat berjamaah lebih baik 27 kali salat dibanding salat sendiri. Itu maknanya. Ini adalah akhir daripada bab ke-8 tentang keutamaan salat berjamaah. Kemudian kita berpindah kepada bab 9. Ya, kita membahas tentang hal-hal terkait dengan salat, hal-hal penting terkait dengan salat. Yang pertama ya ikhwatal iman adalah ikhlas. Kalau bicara ikhlas berarti kita bicara niat. Berarti kita bicara niat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini adalah untuk beramal yang merupakan bekal akhirat kita semua. Karena ketika kita meninggal dunia yang kita bawa hanya amal. Yang kita bawa hanya amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath." Ketika manusia meninggal, atau kata Rasulullah alaihi salam, "Yatba'ul mayyita thalatha." Ketika seorang meninggal dunia, maka dia akan diiringi pada proses pemakamannya diiringi oleh 3 hal. Oleh hartanya, oleh keluarga, kerabat dan teman-temannya sampai ke pemakaman. Yang ketiga adalah amaluhu, dan amalnya. Dan ketika jasad si mayit itu dimasukkan ke liang kubur, yatba'uhu amaluhu wa yarji' itsnan, yang mengiringinya, yang menemani jasad tersebut hanya amalnya. Hanya amalnya. Jadi dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bahwa kita meninggal dunia hanya membawa amal. Hanya membawa amal. Yang kedua adalah, perhatikan para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika bicara tentang amal, apa sih kaitannya dengan ikhlas dan apa kaitan dengan niat? Mari kita dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Innamal a'malu binniyat." Innamal a'mal, bahwa sesungguhnya ya amalan itu ya bergantung kepada niatnya. Bagaimana penjelasan dari hadis ini? Para ulama dalam memahami hadis ini ada 2 pendapat.
Pendapat yang pertama mengatakan makna innamal a'malu binniyat, innamal a'malu maqbulatun au fasidatun binniyat. Makna yang pertama menurut pendapat ulama adalah amal itu menjadi sah, diterima oleh Allah Jalla wa'ala atau tidak bergantung kepada niat. Bergantung kepada niat. Apa saja amal? Karena maksud dengan amal, para ulama mengatakan bukan maksudnya yaitu amal, bukan ucapan, tapi amal. Tidak. Amal di sini kullu ma sadara minal mukallaf, semua yang berasal dari seorang yang sudah balik. Apakah amalan hati, amalan lisan, amal anggota tubuh, mencakup seluruh amal. Jadi amalan kita, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh itu menjadi diterima oleh Allah atau tidak bergantung kepada niat. Ini yang pertama. Kalau kita perhatikan dari makna pertama dari pendapat ulama bahwa amal itu ucapan kita, amalan hati kita, amalan anggota tubuh kita termasuk sholat. Dia diterima atau tidak diterima oleh Allah bergantung niatnya. Bergantung niat. Berarti yang harus kita perhatikan sebelum beramal apa? Niat. Karena ternyata yang menentukan amal kita diterima atau tidak oleh Allah itu niat kita. Makna yang kedua menurut para ulama adalah innamal a'malu hasilatun binniyah. Bahwa amal itu tidak mungkin terjadi tanpa niat. Semua amal pasti terjadi karena niat. Ya, kalau tidak niat tidak mungkin terjadi amal. Seperti orang yang ngigau, ya, seperti orang bermimpi lalu berjalan sambil tidur. Apakah dia dikatakan amal? Tidak, karena dalam keadaan mimpi. Ya, dia berjalan sambil tidur sambil jalan. Itu tidak dikatakan amal. Ya, atau amal yang tidak ada, ya betul-betul ya orang beramal tapi tidak ada niat sama sekali. Jadi ketika kita sadar dan beramal, maka pasti dengan niat. Ya, itu dia. Jadi oleh karenanya kalau kita ingin meningkatkan amal, dari faedah manfaat yang kedua ini adalah ketika amal ini bergantung niat, semua amal tergantung niatnya. Makanya kalau kita melakukan sesuatu itu fokus. Kita mau berumah tangga, ya niatnya harus diperbaiki. Karena tidak mungkin seorang meraih keluarga sakinah, mawaddah, rahmah kalau tidak ada niat lillahi ta'ala. Niatnya itu, niat tidak berumah tangga, niat tidak beribadah kepada Allah dengan rumah tangga. Ketika kita sholat, niat tidak kita sholat. Tidak mungkin khusyuk dalam sholat kalau kita tidak niat, tidak bersungguh-sungguh, ya, dengan kesadaran, dengan keinginan penuh. Demikian pula hijrah dan taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak niat, harus semua dibarengi dengan niat. Makanya tidak ada istilah mengatakan berat. Semua itu bisa, keburukan bisa kita tinggalkan ketika dia niat. Innamal a'malu binniyat. Maka tidak ada amal kalau sudah niatkan tidak bisa kita lakukan. Tidak ada. Makanya kata ulama, mereka berkata, "Lau kallafanallahu bi'amalin bila niyyah, la kallafanallahu azza wa jal bi syai'in la yutaq." Kalau kita diperintah oleh Allah untuk melakukan suatu amal tanpa niat, berarti kita diperintah oleh Allah untuk melakukan suatu amal yang berat yang tidak mampu kita lakukan. Karena segala amal yang kita lakukan secara kontinu itu harus dengan niat. Kalau tidak kita tersiksa. Silakan. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita tidak niat, tidak ada keinginan dan niat untuk melakukannya, maka kita akan tersiksa dengan apa yang kita lakukan. Oleh karenanya para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu secara maksimal? Maka lakukan sesuatu dengan niat dan fokus. Dengan niat dan fokus. Nah, kalau bicara tentang niat, berarti niat itu yang menentukan amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Niat itulah yang membuat amal itu menjadi nikmat atau tidak nikmat.
Ada niat, kita bisa menikmati amal. Tidak ada niat, tidak bisa. Tapi rata-rata semua amal yang dilakukan secara sadar, maka ada niatnya, pasti ada niatnya. Kecuali yang dikecualikan oleh para ulama, yaitu misalnya at-turuq, ketika kita meninggalkan sesuatu tanpa niat. Ya, misalnya membayar hutang. Ya, kita bayar, kewajiban membayar, bayar. Niat bayar atau tidak itu bicara. Kemudian dan banyak beberapa hal yang memang perlu dilakukan atau bisa dilakukan tanpa niat, tapi secara umum amal itu dengan niat. Nah, sekarang apa itu niat? Niat itu ada dua. Niyatun muttajihatun lil ibadah, dan yang kedua niyatun muttajihatun lil ma'bud. Niat yang pertama yang tertuju kepada ibadah. Artinya ketika kita ingin mengerjakan suatu ibadah, harus ada niat yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya, apa yang membedakan 2 rakaat pada saat setelah azan? Setelah azan subuh, 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat kedua. Sama-sama 2 rakaat. Yang membedakannya niat. 2 rakaat pertama kita katakan sholat sunnah. Kenapa? Karena niat kita sholat sunnah fajar. 2 rakaat kedua sholat apa? Sholat subuh, karena niat kita mengerjakan sholat subuh. Tapi secara hakikat cara sama, hakikatnya dan caranya sama. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Memang ada sedikit perbedaan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengerjakan qabliyah subuh itu ringan, sementara salat subuh dianjurkan kita untuk memperpanjang bacaan. Karena kata Allah Jalla wa Ala, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, bahwa bacaan salat subuh itu disaksikan oleh Allah dan malaikatnya. Tetapi yang membedakan 2 rakaat ini adalah niat. Niat yang kedua adalah ikhlas. Niyatun muttajihatun lil ma'bud. Niat yang diarahkan kepada yang kita sembah. Niat yang kita arahkan kepada yang kita sembah, yang kita ibadahi, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti kalau kita tarik makna niat ini, niyatun muttajihatun lil ma'bud. Niat itu adalah maksud niat yang ditujukan kepada Allah. Berarti kalau kita tarik kepada hadis, innamal a'malu bin niat, bahwa setiap amal bergantung niat. Apa maknanya? Maknanya jelas. Kalau kita mau amalan kita diterima oleh Allah dan menjadi bekal akhirat, maka setiap amal yang kita lakukan karena Allah semata, jangan karena yang lain, karena Allah Jalla wa Ala. Meskipun dalam hal yang sepele, pada amal yang ringan seperti senyum, ya kata Nabi alaihissalam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Jangan kamu remehkan kebaikan sama sekali, walaupun hanya dengan senyum kepada saudaramu. Kalau kita senyum kepada saudara kita, apakah berpahala? Tidak. Niatnya apa? Makanya misalnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, banyak yang salah paham ketika memahami suatu hadis yang mengisahkan seorang wanita yang telah menolong seekor anjing, di mana wanita ini adalah wanita pelacur. Lalu dia dengan kasih sayangnya, sifat kasih sayangnya, dia menolong anjing yang hampir binasa karena kehausan. Lalu dia tidak mendapatkan tempat, yang bisa ia gunakan untuk mengambil air. Akhirnya dia korbankan sepatunya untuk mengambil air, lalu ia berikan air tersebut kepada anjing yang hampir mati. Banyak orang menyangka bahwa hadis itu menyebutkan bahwa wanita itu akhirnya Allah ampuni dosa-dosanya, Allah muliakan dengan surga karena menolong anjing. Tidak. Kata Syekhul Islam, bukan begitu memahami hadis. Lihatlah penjelasan
pada riwayat yang lain di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita itu akhirnya diampuni dosa-dosa zinanya, dosa-dosanya yang lain, dan Allah Jalla wa Ala muliakan dengan surga karena dia menolong anjing yang hampir mati karena Allah, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi subhanallah, menolong anjing bisa mendapatkan ampunan dari Allah, bisa mendapatkan kemuliaan derajat dari Allah, bisa menyebabkan seorang surga. Bukan karena menolong saja, tapi karena Allah, lillahi ta'ala. Jadi ketika tidak ada lillah, walaupun kita menolong anjing, apalagi menolong fakir miskin, apalagi menolong yang lebih mulia, yang lebih besar lagi, tidak ada lillah, tidak ada pahala, tidak ada ampunan dari Allah Jalla wa'ala, tidak ada keutamaan-keutamaan. Jadi jaga betul amal ini, walaupun sekedar senyum, lillahi ta'ala. Apalagi ini amal yang paling Allah cintai, yaitu salat. Salat lillahi ta'ala. Jangan mengerjakan salat karena ingin sehat, jangan mengerjakan salat karena ingin mendapatkan manfaat-manfaat dunia lainnya. Kerjakanlah salat karena Allah Jalla wa'ala. Apa maknanya karena Allah? Kata ulama, karena ingin menjalankan perintah Allah. Makna yang kedua, kalau dikatakan niat itu artinya ikhlas, berarti makna pendapat ulama yang kedua, innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu akan bisa dilakukan dengan penuh kenikmatan ketika ada niat. Berarti kalau orang bertanya, apa sih yang membuat sholat saya kok susah khusyuk? Apa yang membuat sholat saya kok kayaknya pikirannya kemana-mana? Kok saya kurang menikmati sujud saya? Kalau saya sulit ya menangis ketika saya membaca Al-Quran di saat sholat. Sulit sekali saya menangis ketika saya bersimpuh di hadapan Allah ketika sujud. Semua kenikmatan-kenikmatan munajat kepada Allah di saat sholat, karena sholat kita tidak dengan niat yang sungguh-sungguh. Karena Nabi SAW dengan makna yang kedua, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal karena niat. Artinya kalau kita ingin menikmati suatu amal, apalagi sholat, maka kita niatkan betul sholat itu. Makanya sudah harus hadir niat itu pada saat diperdengarkan azan, Allahu Akbar. Niatkan, ya Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Kita harus palingkan dunia dari hati kita, arahkan hati kepada Allah, niatkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyuruh kita untuk meninggalkan salat, untuk meninggalkan perniagaan, ya, untuk meninggalkan perniagaan ketika sudah terdengar azan Jumat, azan salat Jumat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah penjelasan poin yang pertama. Di sini Allah dengan tegas menyebutkan tentang kepentingnya ikhlas dalam mengerjakan salat, sebagaimana Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak meminta apapun, Allah tidak memerintahkan kita apapun, ya, termasuk amal apa saja Allah tidak perintahkan kita. Apa saja Allah tidak minta dari kita. Yang Allah minta, yang Allah perintahkan hanya satu, mukhlishina lahuddin. Amal yang kita kerjakan, yang Allah minta hanya ikhlas. Ya, apa saja, sesuatu yang Allah minta dari diri kita hanya ikhlas. Ikhlas lillah azza wa jal, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lain tentang hadis sibghah. Wallahu alam. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah menjaga waktu salat. Waktu sholat itu adalah harga mati, tidak bisa dirubah, digeser oleh suatu hal yang lain. Tidak boleh, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manfaat atau faedah ilmiah yang bisa kita ambil dari ayat Allah Jalla wa Ala di surat An-Nisa 103, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sesungguhnya salat adalah ibadah yang diwajibkan oleh orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Maknanya apa? Maknanya seorang mukmin wajib menjaga waktu salat. Tidak boleh ada hal-hal apapun, ya, tidak boleh, ya,
apapun itu menjadi alasan bagi kita untuk mengerjakan sholat di luar waktunya, untuk mengakhirkan sholat hingga habis waktunya. Makanya kalau dikatakan misalnya baju saya najis, ya, baju saya najis atau tidak ada air untuk berwudu, tapi waktunya sudah hampir habis waktu sholat. Apakah saya tidak? Saya berada di tengah jalan atau saya berada di rest area, tapi qadarullah di rest area itu tidak ada air, semua mati. Sementara saya harus berwudu, di sisi lain saya harus segera sholat karena waktunya sudah habis. Mana yang utamakan nih? Tetap menunggu air keluar, air ada, lalu kita berwudu kemudian sholat, atau bertayamum kemudian kita sholat karena waktunya hampir habis. Kata ulama, karena Allah katakan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat, ya, adalah ibadah yang Allah wajibkan orang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Berarti jangan nunggu sampai berwudu dengan air, tapi tayamumlah. Tayamum kemudian salat. Jangan sampai waktu salat habis karenanya. Yang kedua misalnya, kita bajunya yakin kena najis. Ya, dan kita ingin mengerjakan sholat dengan pakaian yang bersih. Kebetulan kita tidak bawa, tapi waktunya sudah terbatas waktu sholat. Bagaimana caranya? Kata ulama, demi mengerjakan sholat dengan pakaian yang bersih dan suci, tapi harus mengorbankan waktu, maka kata ulama, pergilah ke kamar mandi atau ke tempat yang ada airnya, bersihkan. Karena membersihkan sesuatu yang najis tidak harus dengan sabun. Bersihkan dengan air, ya, baju kita, misalnya gamis kita atau rok kita atau celana atau baju, dibersihkan dengan air, lalu sholatlah pada saat itu, jangan sampai waktunya habis. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah ayat ini mengatakan, kata ulama, ketika Allah kata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sungguhnya salat itu adalah ibadah yang wajib, yang Allah wajibkan orang beriman dengan waktu tertentu. Berarti pada asalnya orang tidak boleh menjamak. Pada asalnya sholat itu dikerjakan pada waktunya masing-masing. Subuh pada waktu subuh, zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar, dan seterusnya. Tidak boleh digabung, kecuali karena udzur yang telah ditetapkan Rasulullah SAW. Apa itu udzurnya? Jadi gampang. Udzurnya itu sakit. Udzurnya sakit yang bukan sakit ringan, tapi sakit yang berat. Ketika orang sudah sakit berat, berarti ada udzur, berarti boleh menjamak salat. Kalau cuma sakit ringan tidak boleh. Kenapa? Karena asalnya salat itu harus dikerjakan pada waktunya masing-masing. Tidak boleh asalnya zuhur digabung dengan asar, tidak boleh. Tidak boleh seorang dengan mudah menjamak antara maghrib dan isya, kecuali karena udzur. Udzurnya sakit berat. Yang kedua, safar yang melelahkan. Jadi safar yang melelahkan, makanya tidak semua safar bisa membuat kita menjamak. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, dari semua safar Nabi, ternyata Nabi lebih sering tidak menjamak. Berarti safar yang maksud safar yang melelahkan, baru kita bisa menjamak. Jadi kalau bisa kita hanya mengqashar salat saja. Yang ketiga adalah hujan yang lebat, bukan hujan ringan, yaitu rintik-rintik, gerimis, tidak, tapi hujan yang berat, hujan yang lebat, yang bisa menyebabkan banjir dan sebagainya, maka kita boleh menjamak. Jadi pada asalnya sholat tidak boleh sekedar jamak. Ustadz, bagaimana kalau saya pulang kerja, kemudian pada saat pulang di jalan itu maghrib sudah sangat pendek, sangat singkat, tapi qadarullah sampai rumah adalah isya, jadi saya harus jamak maghrib isya. Boleh, tapi pada saat darurat. Tapi besok tidak boleh lagi. Tapi kan saya pulang pada waktu yang sama, di jalan yang sama. Kalau gitu tunggu, jangan pulang dulu. Tunggu sampai maghrib di kerjaan, di tempat kerja, sholat maghrib di tempat kerja, atau di tempat yang mungkin bisa kita kerjakan sholat maghrib di dekat kantor setelah kita pulang. Tetapi jangan sampai dilakukan 2 kali, menjamak maghrib dan isya hanya karena macet. Tidak boleh. Karena macet bukan udzur syar'i yang bolehkan seorang menjamak salat. Wallahu ta'ala alam. Bahkan Nabi menekankan sholli salata li waqtiha, kerjakanlah salat pada waktunya, kerjakanlah salat pada waktunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga
bermanfaat bagi kita semua, dan kita sudah sampai kepada poin kedua. InsyaAllah kita lanjutkan di poin yang ketiga di bab ke-9. Semoga Allah Azza wa Jal memberi taufik kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.